Di tengah rimbunnya pepohonan Kalimantan, sekelompok remaja memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan dengan berkemah. Mereka memilih sebuah lokasi yang jarang dikunjungi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat itu memiliki reputasi misterius, namun cerita-cerita horor yang tersebar hanya dianggap bumbu oleh mereka. Malam itu, udara dingin menyelimuti perkemahan. Api unggun menyala terang, memantulkan cahaya hangat ke wajah 5 remaja yang duduk melingkar. Anton, pemimpin kelompok, mencoba menceritakan kisah seram. Di tempat ini, katanya, dulu pernah ada pemburu yang tersesat. Mereka tidak pernah ditemukan, hanya jejak-jejak kaki yang berakhir begitu saja. Orang-orang bilang, siapapun yang melihat jejak itu tidak akan kembali. Rina, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, menggigil mendengar cerita Anton. Dia menoleh ke Rudi yang duduk di sebelahnya, berharap ada yang mengalihkan pembicaraan. Tapi, sebelum ada yang sempat berbicara, terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Mereka saling pandang. Suara itu semakin mendekat. Anton berdiri, menyorotkan senter ke arah asal suara. Tidak ada apa-apa, hanya semak yang bergoyang pelan. Mungkin angin, kata Rudi sambil tertawa kecil, meski nadanya terdengar gugup. Malam semakin larut. Satu persatu mereka masuk ke dalam tenda, meninggalkan api unggun yang perlahan padam. Hening menyelimuti hutan. Namun, tepat saat Rina hendak memejamkan mata, suara langkah itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, seolah berjalan mengelilingi tenda mereka. Rina membangunkan Anton dan yang lain. Mereka keluar dengan membawa senter. Di sekitar perkemahan, terlihat jejak kaki di tanah. Jejak itu besar dan dalam, seolah dibuat oleh sesuatu yang berat. Anton memeriksa jejak itu lebih dekat. Dia bergumam pelan, ini aneh. Jejaknya cuma satu arah, tapi tidak ada jejak balik. Rina mulai panik. Kita harus pergi dari sini. Namun, sebelum mereka sempat membereskan barang, terdengar suara aneh, seperti rintihan, dari arah hutan. Mereka memutar kepala ke arah suara itu, tapi tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Lalu, dari kejauhan, tampak sesuatu muncul dari balik pepohonan. Sosok itu berjalan perlahan menuju mereka. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya gelap, dan wajahnya tidak ada. Hanya permukaan datar yang mengerikan. Anton berteriak, lari! Mereka berlarian ke arah yang berlawanan, meninggalkan tenda dan semua barang mereka. Namun, saat mereka berlari, jejak kaki yang besar itu tiba-tiba muncul di depan mereka, seperti melingkar, memerangkap mereka di dalam hutan. Rudi berhenti, mencoba mencari jalan keluar. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, sosok tanpa wajah itu berdiri di depannya, lebih dekat dari sebelumnya. Rina menangis ketakutan. Mereka berlari ke arah yang berbeda, berharap menemukan jalan keluar. Tapi tidak ada ujung, hanya pepohonan dan jejak kaki yang terus muncul. Keesokan harinya, penduduk lokal menemukan perkemahan itu dalam keadaan berantakan. Tenda sobek, barang-barang berserakan, dan tanah dipenuhi jejak kaki yang besar dan dalam. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang pernah kembali. Hanya hutan yang tetap bisu, menyimpan rahasia tentang jejak tanpa wajah. Beberapa minggu setelah hilangnya kelima remaja itu, seorang pria bernama Pak Harun, seorang pemandu hutan yang berpengalaman, memutuskan untuk mencari mereka. Penduduk lokal telah memperingatkannya untuk tidak pergi ke dalam hutan itu, tetapi Pak Harun tidak percaya pada tahayul. Dia merasa bertanggung jawab untuk menemukan jejak anak-anak itu. Pak Harun memulai perjalanan di pagi hari, membawa perlengkapan lengkap, termasuk kompas, makanan, dan senapan untuk berjaga-jaga. Hutan itu terasa aneh sejak langkah pertamanya. Tidak ada suara burung atau binatang, hanya keheningan yang memekakkan. Udara terasa lebih berat, dan dia merasakan hawa dingin yang menusuk meski matahari bersinar terang di atas. Saat berjalan lebih dalam, Pak Harun menemukan tenda-tenda yang ditinggalkan oleh para remaja. Tenda itu sobek, dan tanah di sekitarnya penuh dengan jejak kaki besar,
seperti yang diceritakan oleh para penduduk desa. Dia memeriksa jejak itu dengan hati-hati. Ukurannya tidak wajar untuk manusia, tapi juga tidak menyerupai binatang yang pernah dia temui. Pak Harun mengikuti jejak itu, yang tampaknya menuju lebih jauh ke dalam hutan. Setelah beberapa kilometer, dia mulai mendengar suara. Bukan suara langkah, melainkan bisikan pelan yang seolah memanggil namanya. Dia berhenti sejenak, mencoba mencari tahu dari mana asalnya, tapi suara itu ada di mana-mana, seperti datang dari pepohonan. Saat malam tiba, Pak Harun mendirikan kemah kecil dan menyalakan api. Tapi rasa takut mulai merayap. Dari balik kegelapan, dia merasa ada yang mengawasinya. Matanya mencoba menembus bayangan pepohonan, namun tidak ada yang terlihat. Hingga akhirnya, suara langkah kaki terdengar mendekat, berat dan perlahan. Pak Harun menggenggam senapannya erat-erat, mengarahkan larasnya ke arah suara itu. Ketika dia menyalakan senter, sosok itu muncul. Tinggi, gelap, dan tanpa wajah. Pak Harun terdiam sejenak, tubuhnya membeku. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, memandang tanpa mata, namun seolah menyerap jiwa siapapun yang melihatnya. Pak Harun mencoba menembak, tetapi tidak ada suara. Peluru yang ditembakkan seolah menghilang di udara. Sosok itu perlahan mendekat, langkahnya menggetarkan tanah. Pak Harun berlari sekuat tenaga, meninggalkan peralatannya. Dia tidak peduli ke arah mana dia pergi, asalkan menjauh dari makhluk itu. Namun, semakin jauh dia berlari, semakin dalam dia masuk ke hutan. Jejak kaki besar itu kini muncul di sekelilingnya, membentuk lingkaran sempurna. Pak Harun menyadari dia terjebak, seperti mangsa yang dimainkan oleh pemangsanya. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Pak Harun menutup telinganya, berteriak, tapi suara itu semakin menusuk. Dia jatuh ke tanah, menatap ke atas, dan melihat sosok itu berdiri di atasnya. Hanya kegelapan yang tersisa di matanya sebelum segalanya menghilang. Keesokan harinya, beberapa penduduk desa yang penasaran mencoba mencari Pak Harun. Mereka hanya menemukan senapannya yang patah di tengah lingkaran jejak kaki. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda-tanda perjuangan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani memasuki hutan tersebut. Mereka tahu, siapapun yang mengikuti jejak itu akan hilang, dan hutan akan menelan mereka tanpa meninggalkan bekas. Beberapa bulan berlalu, dan cerita tentang hilangnya Pak Harun, bersama dengan para remaja yang pertama kali menghilang, mulai terlupakan oleh banyak orang. Namun, bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan itu, kisah-kisah aneh dan bisikan-bisikan yang datang dari sana tetap hidup. Pada suatu sore yang cerah, seorang pemuda bernama Denny, yang baru saja pindah ke desa dekat hutan itu, mendengar tentang legenda yang menakutkan itu. Denny adalah seorang pemuda yang tidak mudah takut, dan dia tertarik untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanya omong kosong belaka. Terlebih, dia seorang fotografer yang gemar mencari keindahan alam yang belum banyak dijelajahi orang. Suatu malam, Denny memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Dengan kamera di tangan, ia menelusuri jalan setapak yang membawanya semakin dalam. Suara jangkrik dan angin malam yang berdesir menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin merasa aneh. Hutan itu terasa sepi dan sunyi, terlalu sunyi. Setelah beberapa jam berjalan, Denny mulai merasa ada yang mengawasi. Dia mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin itu hanya efek dari kegelapan malam. Namun, ketika dia mengarahkan kameranya untuk mengambil gambar sebuah pohon besar, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik pohon itu, tampak bayangan yang bergerak. Bentuknya tinggi dan gelap, dengan siluet yang tak jelas. Denny mencoba untuk memotret, tapi kamera seolah-olah tidak bekerja. Lensa itu kabur, dan suara kamera yang biasa muncul saat mengambil gambar hilang. Dia berbalik, merasa perasaan tidak enak itu semakin kuat. Langkah kakinya semakin cepat, tapi tiba-tiba dia terhenti. Di depannya, jejak kaki besar muncul di tanah lembab,
mengikuti setiap gerakan yang dia buat. Denny berusaha untuk tetap tenang. Mungkin ini hanya ilusi, pikirnya. Namun, saat dia menoleh ke belakang, sosok itu sudah berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya tidak ada. Hanya permukaan datar, hitam pekat, dan ada sesuatu yang lebih mengerikan, seolah wajah itu menghisap semua cahaya, memadamkan semuanya dalam kegelapan. Denny ingin berteriak, tetapi tenggorokannya serasa tercekat. Kakinya terasa berat, tak bisa bergerak. Sosok itu bergerak mendekat, langkahnya begitu tenang, namun menakutkan. Semakin dekat, semakin Denny merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Tanpa wajah, tanpa mata, hanya keheningan yang semakin menekan. Denny jatuh terduduk, menatap ke tanah, berharap sosok itu menghilang. Namun, langkah kaki besar itu mulai terdengar lagi, lebih banyak, lebih berat. Suara bisikan mulai mengisi udara di sekelilingnya, seolah menyelimuti seluruh hutan. Denny merasakan ada yang berbeda. Suara bisikan itu bukan lagi hanya suara makhluk itu. Sekarang, suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, dari dalam otaknya. Suara itu mengulang satu kalimat, ikuti jejakku, dan kau akan tahu. Tanpa sadar, Denny berdiri dan mulai melangkah mengikuti jejak kaki besar yang ada di depannya. Langkahnya terarah, meskipun dia berusaha menahannya. Setiap langkah terasa seperti bagian dari kekuatan yang lebih besar yang menariknya, membuatnya terus berjalan tanpa bisa berhenti. Namun, ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, sudah terlambat. Dia melihat sekilas ke samping, dan melihat jejak-jejak kaki yang sama, namun kali ini, ada bayangan-bayangan yang bergerak mengikuti langkahnya. Jejak kaki itu tidak lagi hanya ada di tanah, tetapi di udara, mengelilinginya. Denny terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, dan wajah tanpa wajah itu muncul di atasnya sekali lagi. Hanya ada gelap. Gelap yang menyelimuti seluruh alam. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kamera Denny tergeletak di tepi hutan, tapi tak ada tanda-tanda dirinya. Kamera itu rusak, namun saat diperiksa, foto terakhir yang diambil menunjukkan gambar jejak kaki besar yang memanjang ke dalam hutan, dengan bayangan gelap di sepanjang jalan yang tampaknya bergerak. Desa itu kini benar-benar sepi. Tidak ada yang berani lagi mendekati hutan itu. Orang-orang yang tahu cerita itu percaya bahwa hutan itu memang memiliki kekuatan untuk menarik siapa saja yang berani menantangnya. Hanya mereka yang berada di luar sana, yang tidak pernah kembali, yang tahu jawaban dari bisikan itu. Dan hutan itu, tetap diam, menyimpan banyak rahasia. Beberapa tahun berlalu sejak hilangnya Denny, dan desa itu perlahan kembali hidup. Namun, kisah-kisah tentang hutan itu tetap hidup dalam bisikan orang-orang yang masih ingat, meski tak banyak yang berani menyebutnya dengan lantang. Hutan itu, dengan segala misterinya, tetap menjadi tempat yang dijauhi. Namun, tidak semua orang takut. Suatu pagi yang cerah, seorang pemuda bernama Iwan, seorang mahasiswa yang baru selesai kuliah dan ingin mencari ketenangan, memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Iwan mendengar cerita tentang hutan itu dari seorang teman, dan meskipun ceritanya mengerikan, rasa ingin tahu dan semangat untuk mencari pengalaman baru membuatnya tertarik. Iwan tiba di desa dan disambut oleh warga yang, meskipun ramah, terlihat enggan membicarakan hutan itu. Ketika Iwan bertanya tentang tempat itu, seorang lelaki tua, Pak Narto, dengan wajah serius berkata, "Jangan masuk ke sana, nak. Banyak yang sudah hilang. Itu bukan tempat untuk manusia. Hutan itu menunggu." Namun, kata-kata Pak Narto justru semakin menambah rasa penasaran Iwan. Dia memutuskan untuk pergi sendiri. Pagi berikutnya, dia menyusuri jalan setapak yang menuju hutan tersebut. Beberapa kali, ia berhenti dan memandang ke belakang, merasa seperti ada yang mengikutinya, namun dia mengusir rasa takutnya. Tidak ada yang bisa menghalangi niatnya untuk membuktikan bahwa itu semua hanya cerita lama. Hutan itu terasa berbeda bagi Iwan.
Sebuah rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya saat memasuki batas pertama hutan, meskipun udara di luar sangat panas. Di dalam, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin yang berhembus. Hanya pohon-pohon besar yang berdiri diam, seolah menutup segala kemungkinan untuk keluar. Iwan terus berjalan, merasa terhanyut dalam kekosongan hutan yang aneh. Semakin dalam ia masuk, semakin banyak jejak kaki besar yang mulai terlihat. Jejak itu tampak segar, seolah baru saja dibuat. Iwan mengikutinya, merasa semakin tertarik. Jejak kaki itu mengarah ke sebuah lembah yang gelap, tempat di mana cahaya matahari hampir tidak bisa menembus. Di lembah itu, Iwan menemukan sebuah batu besar yang seolah menjadi titik pusat. Di sekitar batu, ada lebih banyak jejak kaki yang lebih jelas. Jejak itu membawa Iwan ke sebuah gua yang tersembunyi di balik rerimbunan semak. Tanpa berpikir panjang, Iwan memasuki gua itu. Di dalam gua, suasana semakin mencekam. Dinding gua dipenuhi dengan goresan-goresan yang tampak seperti tangan yang tercetak. Iwan menggenggam senter di tangannya, menyinari setiap sudut gua, hingga akhirnya sinar itu terhenti pada sebuah gambar yang tercetak di dinding. Gambar itu menggambarkan sebuah sosok besar, tanpa wajah, dengan tangan panjang yang menjulur ke segala arah. Sepertinya gambar itu menggambarkan sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk fisik, sesuatu yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua, terdengar suara langkah berat yang mendekat. Iwan memutar kepala, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang semakin dalam. Suara langkah itu semakin keras, seolah menggema dalam gua. Iwan berlari, mencoba keluar, tetapi setiap kali dia berlari, dia merasa seolah dia berputar di tempat yang sama. Jejak kaki besar itu kini mengelilinginya, menciptakan sebuah lingkaran yang semakin sempit. Ketika Iwan menoleh ke belakang, sosok tanpa wajah itu muncul di hadapannya. Kali ini, tidak ada lagi rasa takut. Hanya sebuah rasa kosong yang menyeretnya ke dalam gelap. Wajah yang datar itu semakin dekat, dan saat itu pula, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, bisikan itu bukan hanya suara, tetapi sebuah suara yang begitu dalam, hingga seolah menggema dalam setiap sudut pikiran Iwan. Ikuti jejakku, suara itu berkata, dan seketika itu juga, Iwan merasa kakinya bergerak tanpa bisa dihentikan, mengikuti jejak itu menuju kegelapan yang tak terbayangkan. Hari berikutnya, beberapa penduduk desa kembali berusaha mencari Iwan, namun tak ada jejak yang mereka temukan selain sebuah batu besar di tengah hutan, dengan jejak kaki yang berakhir begitu saja, menghilang tanpa bekas. Beberapa minggu setelah hilangnya Iwan, desa itu kembali terbungkus dalam keheningan yang mencekam. Orang-orang yang tinggal di sana semakin jarang berbicara tentang hutan itu, meskipun ketakutan masih menggerogoti mereka. Mereka tahu bahwa hutan itu, dengan segala misterinya, tidak akan pernah bisa dilupakan. Namun, di luar desa, jauh dari sana, ada seorang wanita muda bernama Maya, seorang jurnalis yang mendengar tentang cerita mengerikan hutan itu dari seorang teman. Maya dikenal karena sifatnya yang berani dan tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita horor. Ia memutuskan untuk menulis artikel tentang hutan itu, meskipun beberapa orang memperingatkannya untuk tidak mendekatinya. Maya tiba di desa dengan rencana yang jelas, dia akan mencari kebenaran tentang apa yang terjadi di hutan itu dan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di balik cerita-cerita yang menakutkan. Ketika penduduk desa mendengar niatnya, mereka mencoba untuk menghalanginya. Pak Narto, yang sudah banyak mendengar tentang kehilangan para pemuda yang memasuki hutan, bahkan mendekati Maya dengan penuh khawatir. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau cari," kata Pak Narto dengan suara serak. "Hutan itu menunggu dan jika kau tidak berhati-hati, kau akan menjadi bagian dari kisahnya." Namun, Maya tetap bersikukuh. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita rakyat. Dia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan dan tak lebih dari sekadar legenda. Malam itu, Maya mempersiapkan diri untuk memasuki hutan.
Dengan peralatan lengkap, dia mulai menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui oleh mereka yang pergi dan tidak pernah kembali. Seperti yang telah dirasakan banyak orang sebelumnya, udara terasa lebih dingin begitu Maya memasuki hutan. Hutan itu sangat sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara alam, tidak ada hewan yang bergerak, hanya hening yang menekan. Maya terus berjalan lebih dalam, dan saat malam tiba, ia mendirikan tenda di tempat yang terasa sedikit lebih terbuka. Tidak lama setelah ia menyalakan api unggun, dia merasakan ada yang tidak beres. Suara langkah kaki yang berat, sangat pelan, tapi jelas terdengar, mulai mengisi kesunyian. Maya meraih senter dan mengarahkan cahaya ke sekitar api unggun, namun tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan yang bergerak perlahan oleh angin. Ketika Maya berusaha untuk menenangkan dirinya, bisikan itu mulai terdengar. Pertama, sangat pelan, seperti angin. Namun, seiring waktu, bisikan itu semakin jelas, semakin mendalam, hingga Maya bisa mendengarnya memanggil namanya. Maya memejamkan mata, mencoba untuk mengabaikannya. Namun bisikan itu semakin keras, semakin meresap ke dalam pikirannya. Ikuti jejakku, Mai. Maya membuka matanya, dan saat itulah dia melihatnya. Sosok itu, makhluk tinggi besar, gelap, dengan wajah yang datar dan kosong, berdiri di luar lingkaran cahaya api unggun. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengamati dengan keheningan yang menakutkan. Maya tahu apa yang harus dilakukan. Dia merasa terjebak, namun ada sesuatu yang menarik dirinya untuk maju. Dengan tangan gemetar, dia meraih kameranya dan mulai merekam, berusaha menunjukkan bahwa ini semua hanya sebuah ilusi. Namun saat kamera mulai merekam, sosok itu seolah menghilang, seperti menyatu dengan bayangan. Bisikan itu kembali, kali ini lebih kuat, lebih mendalam. Ikuti jejakku, Mai. Maya merasa tubuhnya seperti dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar. Tanpa sadar, langkah kakinya mulai bergerak ke arah sosok itu, mengikuti jejak kaki besar yang mulai muncul di tanah, mengarah ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti dia berjalan di atas pasir yang semakin dalam. Namun, kakinya terus bergerak tanpa bisa dihentikan. Dia berjalan lebih jauh, meninggalkan api unggun yang semakin kecil di belakangnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas jejak kaki itu mengarah ke sebuah lembah gelap. Maya merasakan sesuatu yang lebih kuat menariknya, semakin mendalam, seolah hutan itu menginginkannya menjadi bagian dari dirinya. Di lembah itu, dia berhenti. Di depannya ada batu besar, seperti batu yang sama yang pernah ditemukan oleh Iwan. Di sekitar batu itu, jejak kaki besar berputar, membentuk lingkaran yang semakin kecil, seolah menjeratnya dalam kegelapan. Maya berdiri di tengah lingkaran itu, merasa seolah ada sesuatu yang menjulang di atasnya. Dan saat itulah dia mendengar suara itu lagi, suara yang datang dari dalam dirinya. Ikuti jejakku, Mai. Maya menoleh ke belakang, dan kali ini, dia melihat lebih dari sekadar sosok tanpa wajah. Di balik kegelapan, ada bayangan-bayangan yang bergerak, sosok-sosok yang telah hilang, yang seolah terperangkap di dalam hutan itu. Wajah-wajah yang kosong, tubuh yang terbungkus dalam kegelapan, dan suara-suara yang terperangkap dalam bisikan yang tak ada habisnya. Maya mencoba berlari, tetapi kakinya tidak bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seolah terperangkap oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Bisikan itu menjadi semakin keras, semakin dalam. Dan akhirnya, Maya tahu, dia telah menjadi bagian dari kisah yang tak akan pernah berakhir. Pagi berikutnya, penduduk desa menemukan tenda Maya yang tergeletak di tepi hutan. Namun, tidak ada jejak langkah atau tanda-tanda keberadaannya. Hanya batu besar yang tersisa, dengan jejak kaki yang berakhir di sana, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang tak terjamah. Hutan itu tetap menunggu, menanti siapa yang berani mengikutinya, siapa yang berani mengikuti jejak tanpa wajah yang tidak akan pernah berakhir.